Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tenia Destriani, mahasiswi semester 8 dari Program Studi Teknik Informatika, Institut Teknologi Pagar Alam. Pada video ini, saya akan menjelaskan implementasi penerapan algoritma LSTM untuk prediksi hasil panen pepaya menggunakan metode KRIS-DM. Pada tahapan ini, data terdiri dari 321 data tanpa nilai kosong. Namun, variabel jarak tanam masih terbaca sebagai tipe data objek, sehingga perlu dirubah ke bentuk numerik sebelum diproses. Pada tahapan data preparation ini, dilakukan perbaikan data, penambahan fitur, dan pembersihan data. Data setelah di-preprocessing, diproses 320 data yang sudah bersih dan siap digunakan. Seluruh variabel sudah bentuk numerik dan bisa digunakan untuk model. Di sini saya menggunakan penambahan fitur, yang mana di sini berguna untuk membantu model memahami pola data dengan. Pada bagian ini saya melakukan split time series, yang mana data dibagi menjadi 80% training dan 20% testing, yang berguna untuk proses pelatihan dan pengujian model. Pada tahapan scaling ini, dilakukan normalisasi data menggunakan min-max scaling, yaitu mengubah nilai data ke dalam rentang 0 sampai 1 untuk memudahkan proses pembelajaran model. Nah, pada bagian time series atau LSTM input ini, data diubah menjadi bentuk time series dengan 2 time step, sehingga model menggunakan 2 data sebelumnya untuk melakukan prediksi. Pada tahapan modeling, model LSTM digunakan sebanyak 32 unit, kemudian dilatih menggunakan ADAM dan MSE. Hasil training menunjukkan bahwa model mampu belajar dengan baik karena nilai loss semakin menurun. Nah, pada tahapan evaluation ini, model menghasilkan RMSE sebanyak 19,6 kg, dan dari grafik terlihat prediksi sudah mengikuti pola data aktual meskipun masih ada sedikit selisih. Setelah proses training dan evaluasi model selesai dilakukan, model LSTM kemudian disimpan dan diunduh dari Google. Pada tahap ini, terdapat 2 file yang diunduh, yaitu file model_panen_panen1.h5 sebagai model hasil training LSTM, dan file scalar.save yang digunakan untuk menyimpan proses normalisasi data. Nah, kedua file tersebut kemudian ditempatkan ke dalam folder model pada project Streamlit agar dapat digunakan kembali saat proses prediksi dilakukan pada sistem. Setelah model selesai dibuat, langkah berikutnya yaitu mengimplementasikan model tersebut ke dalam Streamlit. Pada bagian ini terdapat beberapa file utama yang digunakan agar sistem dapat berjalan dengan baik. File pertama yaitu predict.py yang digunakan untuk menjalankan proses prediksi hasil panen pepaya menggunakan model LSTM yang sebelumnya telah dibuat di Google Colab. Selanjutnya terdapat file database.py yang berfungsi untuk mengelola penyimpanan data pengguna dan hasil prediksi pada sistem. Kemudian file out.py digunakan untuk mengatur proses autentikasi pengguna seperti login, registrasi, reset password, dan logout. Dan file terakhir yaitu app.py yang berfungsi sebagai file utama untuk menjalankan dan menghubungkan seluruh sistem pada Streamlit. Setelah seluruh file berhasil diintegrasikan, selanjutnya aplikasi dijalankan melalui terminal menggunakan perintah python -m streamlit run app.py untuk menampilkan sistem prediksi pada browser.
Setelah sistem berhasil dijalankan, akan ditampilkan halaman login yang dapat digunakan oleh user maupun admin untuk masuk ke dalam sistem. Pada halaman ini, user yang belum memiliki akun diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengisi username, email, dan password. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur lupa password. Jika pengguna password, maka pengguna dapat melakukan reset password dengan memasukkan email dan password baru. Pada halaman informasi user, terdapat indikator warna merah dan hijau. Jika hasil prediksi menurun dari hasil sebelumnya, maka sistem menampilkan indikator merah beserta solusi penanaman. Sedangkan jika hasil prediksi meningkat, maka sistem menampilkan indikator warna hijau. Pada tahap ini, saya mencoba melakukan 2 kali pengujian data dengan nilai variabel yang berbeda untuk melihat hasil prediksi yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Berdasarkan data yang telah diinputkan, hasil prediksi mengalami peningkatan sehingga sistem menampilkan indikator berwarna hijau. Di sini, saya mencoba menguji satu data lagi dengan variabel yang berbeda untuk melihat hasil prediksi yang dihasilkan oleh sistem. Setelah dilakukan prediksi, hasil yang diperoleh mengalami penurunan dibanding hasil sebelumnya. Sistem secara otomatis memberikan rekomendasi penambahan pupuk karena pada data yang diinput, jumlah pupuk yang digunakan memang bernilai 0. Kemudian kita lanjut ke halaman admin untuk melihat data hasil prediksi yang telah tersimpan pada sistem. Pada tampilan dashboard admin, terlihat informasi total data prediksi sebanyak 10 data, 4 user aktif, serta rata-rata hasil prediksi panen yang tersimpan pada sistem. Pada halaman ini, admin dapat melihat seluruh data hasil prediksi yang telah tersimpan pada sistem, mulai dari tanggal prediksi, username pengguna, hingga data input dan hasil prediksi panen. Selain itu, admin juga dapat menghapus data tertentu, menghapus seluruh data, serta mengunduh data prediksi dalam format CSV. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.